Bapak, terima kasih untuk waktu yang sangat indah ini. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus. Kami mau menikmati sukacita yang luar biasa lewat penyembahan kami, lewat puji-pujian, dan Engkau juga mau berbicara untuk kami lewat kebenaran firman-Mu pada saat ini. Berkati terus Bapa dalam ibadah kami ini sampai selesainya nanti. Secara khusus Engkau berkati kami semua, berikan roh yang punya hati yang mau mendengar akan firman-Mu dengan tekun, sehingga apapun yang Tuhan mau sampaikan buat kami pada siang hari ini benar-benar akan menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih Bapa, setiap intimidasi roh-roh jahat yang coba mengganggu konsentrasi kami dalam pelayanan firman pada saat ini, kami bersehati tolak itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa Tuhan saja yang ada di dalam tubuh roh dan jiwa kami, sehingga kami akan menikmati hadirat-Mu lewat pelayanan firman pada saat ini. Terima kasih Bapa, berbicaralah untuk kami, sampaikan isi hati-Mu buat kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan ya, kita bisa bertemu lagi. Kayaknya pertama kali ini saya khotbah setelah peristiwa pernah berkhotbah dan sempat jatuh di atas mimbar ya beberapa bulan Oktober yang lalu. Dan ini baru-baru pertama kembali ya setelah ada saat yang pernah terjadi waktu itu yang lumayan kadang-kadang juga mempengaruhi juga ketika berkhotbah, karena kita sering disuguhi di media sosial, di video-video ya, yang rekaman video itu kadang-kadang ada orang lagi, worship leader lagi pimpin pujian, tiba-tiba jatuh dan tulisannya orangnya langsung menghadap ilahi ya. Begitu juga ada yang khotbah seperti itu. Saya punya bayangan, itu kalau terjadi dengan saya. Ya puji Tuhan lah. Tuhan itu baik, Dia pelihara. Nanti suatu saat lah ada waktunya di mana saya ingin akan berbagi bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa ya yang terjadi pada waktu itu. Saya karena memang kejadian tanggal 9 Oktober saya sudah tidak sadar. Cuman cerita dari kakak saya yang mengatakan malam itu dia baku melawang dengan dokter bahwa harus dimasukkan ke ICU saya. Ya, tapi dia bilang tidak, kita berdoa saja, dan memang nama Yesus itu berkuasa. Ya, walaupun sempat bilang ibu tanda tangan ini, termasuk disuruh istri saya, tapi dia tidak mau lakukan karena pikir kalau kita di dalam ICU mungkin tidak bisa doa secara konsisten. Tapi malam itu karena saya ada tetap di kamar, jadi doa terus, dan akhirnya saya sadar. Nanti kesaksiannya saya kira ini sangat bagus sekali. Ke depan saya akan berbagi ketika ada tema khotbah yang mungkin berkaitan dengan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema kita di bulan ini adalah jangan takut. Sebenarnya kalau kita ikut Natal yang tema yang dibuat oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, di beberapa tempat arahan khotbahnya itu mengarah dari sana, tetapi bukan ke tema jangan takut. Karena yang dipakai itu adalah Lukas pasal 2 ya. Lukas pasal 2 tentang gembala-gembala. Tapi puji Tuhan, kita di Jemaat Blessing, Tuhan kasih rema khusus kepada Pak Gembala untuk kita dibawa dalam pengertian tentang jangan takut. Saya ketika diberitahu jadwal berkhotbah di hari ini dengan tema jangan takut, memang kata jangan takut ini kan luas sekali ya. Luas. Jangan takut apa? Jangan takut mati, jangan takut sakit, jangan takut miskin, jangan takut, pokoknya ada begitu banyak jangan takut ya. Nah, saya berdoa secara khusus untuk ayat yang dipakai ini, yaitu di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11, dan saya kira ayat ini juga yang akan menjadi dasar renungan kita yang saya mau bawa pada saat ini.
Karena ada hal menarik yang Tuhan singkapkan, ada rema yang dia berikan secara khusus. Saya bertanya, Tuhan sebenarnya jemaat blessing, jemaat saya ini sebenarnya jangan takutnya itu jangan takut apa? Apakah jangan takut mati, apakah jangan takut sakit, jangan takut miskin, atau jangan takut apa? Dan ternyata tema yang dibawa untuk kita jangan takut disertai dengan ayatnya, yaitu Lukas pasal 2, itu sangat luar biasa. Ada rema yang saya percaya ini menjadi modal kita, ini menjadi pengajaran kita untuk nanti memasuki tahun 2024 nanti. Untuk kita sebagai jemaat ini. Ya, karena itu kita bersama akan melihat di dalam Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 pada ayatnya yang ke-10 dan 11. Kalau ada perbedaan di sini antara Alkitab yang terjemahan baru ya, yang baru dipakai, itu kata Mesias dan Kristus. Dan karena saya punya masih yang lama, kita pakai ini saja ya. Oke, saya akan bacakan untuk kita bersama, dan Bapak Ibu semua yang punya Alkitab silakan diikuti saja. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud." Ya, dalam terjemahan itu Kristus Mesias yang diurapi. Oke, tidak apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, katanya di dalam Alkitab kita ini ada 365 kata jangan takut. Saya jujur saja belum pernah hitung. Ya, memang pernah baca-baca Alkitab, tapi untuk menghitung, cari tahu satu demi satu bahwa di dalam Alkitab kita itu ada 365 kata jangan takut itu, ya banyaklah. Kita baca di Google, cari tahu juga, ternyata memang ada banyak hamba-hamba Tuhan yang menulis demikian. Yang itu ditafsirkan 365 hari, berarti satu hari itu bagi kita orang-orang percaya jangan takut, jangan takut, jangan takut. Entah mereka menghitungnya secara cermat dan betul, ya, Alkitab yang terjemahan lama atau Alkitab yang baru juga ada perubahan tidak? Saya tidak tahu pasti, karena memang saya jujur katakan tidak pernah menghitungnya begitu. Jadi jangan takut, ya. Tetapi ketika kita merayakan Natal, ketika kita memperingati, merayakan kelahiran Tuhan kita, tanpa kita sadari, di dalam kisah-kisah tentang persiapan kelahiran bayi Yesus, sampai pada waktu kelahirannya, saudara, ternyata kita bisa menemukan di dalam peristiwa itu, rangkaian peristiwa itu ada 4 kata jangan takut. Dan ini jangan takut bukan diucapkan oleh orang per orang, tetapi memang sangat khusus karena langsung disampaikan oleh Gabriel, malaikat Gabriel, atau juga oleh beberapa orang malaikat yang diutus khusus untuk menyampaikan itu. Kata jangan takut ini, kalau kita lihat di dalam rangkaian perjalanan kelahiran Yesus itu, pertama kali itu ada satu peristiwa yang terjadi dengan seorang imam bernama Sakaria. Ya, Imam Sakaria yang rupanya dia didatangi secara khusus oleh malaikat ketika dia sedang melaksanakan pelayanan sebagai imam, membakar ukupan. Karena waktu itu memang mereka yang melayani di Bait Allah itu biasanya diundi. Dan kalau saudara perhatikan ya, di dalam Lukas pasal 1 ayat 13, itu jelas terlihat di sana bahwa Sakaria bersama timnya lagi melakukan tugas pelayanan di bait suci, yaitu membakar ukupan, karena memang buang undi. Jadi dia punya kena undi dan dia punya tugas untuk melakukan itu. Ketika dia sedang melakukan tugas itu, karena dia punya pergumulan yang berat,
Sakaria bersama istrinya Elisabet yang dalam usia yang sudah lanjut, belum dikaruniai anak. Sehingga mungkin itu yang menjadi pergumulannya, mungkin itu yang menjadi doa-doanya. Tetapi saudaraku, ketika kita merayakan Natal, Alkitab ini berbicara tentang pemberitahuan kelahiran Yesus itu disertai dengan satu peristiwa ajaib yang terjadi, yang dialami oleh Sakaria yang beristrikan Elisabet dalam usia yang sangat lanjut. Ya, dalam usia yang sangat lanjut, mereka dikaruniai anak dan diharuskan diberi nama Yohanes. Jadi ada terjadi peristiwa ajaib di sana. Nah, mungkin waktu itu dia datang melayani Tuhan dengan hati yang gundah gulana. Jadi ternyata jangan takut dalam 4 peristiwa di di dalam peristiwa menjelang Natal, menjelang Yesus lahir sampai Yesus lahir itu ada penyebabnya. Sakaria ini dia gundah gulana, dia bingung, dia stres, dia merasa bahwa doa-doanya selama ini tidak didengar oleh Tuhan. Walaupun dia seorang pelayan, walaupun dia seorang imam yang dikasih tugas khusus, tugas membakar ukupan itu bukan tugas main-main. Mereka itu harus orang-orang keturunan Harun yang diberikan hak untuk itu. Berarti Sakaria ini imam yang disegani, imam yang dihormati. Tetapi doa-doanya belum dijawab oleh Tuhan. Yaitu dia dan Elisabet meminta untuklah hadirnya seorang anak. Dan persoalannya pada saat ini usianya sudah sangat lanjut. Tidak diberitahu ada berapa usianya, termasuk istrinya. Tetapi dikatakan sudah lanjut. Sehingga apa? Malaikat datang berbicara kepada Sakaria ketika dia sedang ada di dalam ruangan Maha Kudus, untuk malaikat mengatakan, jangan takut Sakaria, karena doamu sudah dijawab oleh Tuhan. Saudara, orang melayani Tuhan pun tidak berarti bahwa doa-doanya itu langsung dijawab oleh Tuhan. Ada sebuah proses panjang yang harus dilalui. Dan ini dialami oleh Sakaria. Di dalam Lukas 1 ayat 13, malaikat bilang, jangan takut Sakaria, karena doamu sudah didengar oleh Tuhan. Tetapi rupanya dia agak sedikit bingung, karena dia agak ragu, karena itu tadi faktor usia. Jadi tidak mungkin sebenarnya. Tetapi kenyataannya mungkin terjadi. Beberapa waktu kemudian lahirlah seorang anak yang diberi nama Yohanes. Saudara tahu ini, peristiwa Natal dialami oleh satu kejadian. Ada mujizat yang terjadi. Ada perbuatan Tuhan yang ajaib yang dialami oleh satu keluarga imam, keluarga pelayan Tuhan. Itu jangan takut yang pertama. Nah, saudara perhatikan, sampai pada yang keempat ketika jangan takut itu disampaikan kepada para gembala. Jangan takut yang kedua, kita lihat di dalam Matius 1 pada ayatnya yang ke-20. Jadi rupanya di dalam momentum persiapan kelahiran Yesus sampai lahirnya Yesus ada malaikat juga datang. Kali ini di dalam Matius pasal 1 ayat 20 dia datang kepada Yusuf. Karena Yusuf waktu itu ya, dia tahu bahwa tunangannya Maria sedang hamil. Dan dia tidak melakukan hubungan, dia tidak melakukan persetubuhan dengan Maria. Tiba-tiba kok seperti itu. Nah, ada dalam pikirannya untuk menceraikan secara diam-diam. Karena dia tahu resiko yang akan dia terima, resiko yang akan diterima oleh Maria kalau sampai peristiwa ini tersebar dan diketahui oleh ahli-ahli Taurat. Ya, tidak umum terjadi. Mungkin beda dengan zaman sekarang, ya. Tapi kalau waktu itu ketika ada ditemukan orang yang melakukan persinahan, maka tidak ada jalan lain kecuali mereka dirajam sampai mati. Yusuf menjadi bingung, ya.
Yusuf bingung apakah dia harus memutuskan secara diam-diam atau seperti apa, saudara. Ya, atau seperti apa. Nah, akhirnya malaikat datang kepada dia dan mengatakan, Yusuf, jangan takut. Yusuf anak Daud, jangan takut untuk mengambil Maria menjadi istrimu. Karena dia akan melahirkan seorang anak yang akan diberi nama Immanuel. Penguatan yang disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf supaya dia tidak takut. Karena apa? Karena bisa saja pada kondisi seperti itu, Yusuf sebagai seorang yang normal akan menjadi takut. Dia takut untuk bertindak. Bagaimana yang akan terjadi dengan dirinya dan Maria ketika diketahui bahwa mereka ada yang hamil, bahwa mereka melakukan persinahan. Sehingga malaikat datang kepadanya mengatakan, jangan takut. Jadi rupanya ada sebab akibat. Sehingga malaikat itu dikirim Tuhan khusus untuk menyatakan jangan takut. Lalu yang ketiga, apa yang terjadi? Kata jangan takut ini disampaikan itu kepada siapa? Kepada Maria. Saudara perhatikan di dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-30. Lukas 1 ayat 30, ketika Elizabeth bertemu dengan Maria dan Maria diberitahu dia akan melahirkan seorang anak dan anak itu akan menjadi pemimpin Israel. Itu secara jelas dikatakan di sana. Nah, Maria ini menjadi sangat bingung, saudara. Karena apa? Karena dia tidak siap sebenarnya. Maria tidak siap sebenarnya untuk apa? Untuk menjadi ibu dari seorang yang akan memimpin negeri yang begitu besar. Karena itu secara khusus malaikat Tuhan datang kepada dia dan mengatakan jangan takut. Ini yang ketiga. Dan yang keempat yang kita lihat bersama, kita baca bersama, dan ini menjadi ayat yang dipakai sebagai landasan untuk pelayanan firman dengan tema jangan takut ini bagi jemaat di tempat ini, saudara. Ya, kita lihat apa yang dikatakan tadi di dalam kitab Lukas pasal 2 pada ayatnya yang ke-10 dan 11. Perikop ini berbicara tentang gembala-gembala. Ya, gembala-gembala. Kenapa? Kenapa malaikat harus datang kepada mereka? Harus mengatakan jangan takut, saudara. Sebenarnya bukan karena mereka bertemu dengan orang yang kelihatan penuh kemuliaan, ya. Karena yang tiga tadi juga itu, Maria, Zakaria dan Yusuf juga berjumpa dengan malaikat dalam konsep yang seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang harus ditakutkan. Nah, lalu apa penyebabnya? Mengapa seorang malaikat ini diutus Tuhan datang khusus untuk menyampaikan kepada gembala-gembala ini kata jangan takut. Saudara, saya mempelajari beberapa bahan-bahan tentang profesi-profesi di Israel. Dan saya menemukan profesi gembala itu adalah profesi yang masuk dalam kategori paling rendah dan tidak dihargai. Ya, paling rendah dan tidak dihargai. Malah ada konsep dari orang-orang kaya yang punya domba, punya kambing, yang menyatakan bahwa domba yang kamu jaga itu nyawanya lebih berharga dari nyawamu. Sehingga kalau boleh dipilih, kalau ada binatang buas yang mau datang terkam itu domba atau kambingnya orang yang punya, maka pilihannya hanya satu. Lebih baik gembala ini yang korban, ya, daripada domba dan kambing. Jadi memang tidak ada harganya. Karena itu memang profesi yang memang
tidak diminati oleh orang-orang. Tetapi karena memang tidak ada kerjaan mungkin, para gembala yang ada di padang Efrata itu mau tidak mau harus bekerja. Ya. Jadi mereka memang tidak ada artinya, tidak ada harganya. Nah, lalu kemudian gembala itu harus dijaga. Di sini kan dikatakan pada malam itu. Jadi mereka ini sampai kerja malam harus menjaga kawanan domba. Ya. Sampai di malam mereka tidak mengenal waktu. Pokoknya kerja itu hanya jaga. Dan mungkin mereka dikasih upah juga tidak seberapa. Berarti ada tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang sangat besar dari para gembala ini untuk menjaga kawanan domba itu supaya tidak ada yang diterkam oleh binatang buas atau supaya tidak ada yang mati. Nah, persoalannya malam itu ketika mereka sedang ada di padang Efrata, ya, sedang menjaga kawanan domba, kan ini ayat 8 bilang mereka sedang menjaga kawanan domba. Berarti ada tugas yang sedang mereka laksanakan. Ada tanggung jawab yang sedang dipikul yang harus dilakukan. Malaikat tahu itu, Tuhan tahu itu, karena itu dia beritahu kepada para gembala ini. Dia bilang apa? Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir. Jadi gembala-gembala ini kan memang mereka ini adalah orang-orang latar belakang Yahudi. Yang selama hidupnya juga selalu menantikan hadirnya seorang Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Sehingga inilah waktunya sang raja yang dijanjikan itu akan datang. Telah lahir. Nah, tetapi dia dahului dengan kata jangan takut. Karena Tuhan tahu bahwa para gembala ini boleh datang untuk mencari bayi yang baru lahir itu. Boleh datang untuk menyembah dia, tetapi ada tanggung jawab. Ada konsekuensi atau resiko yang mereka bisa saja terima kalau mereka meninggalkan tempat itu. Tidak mungkin mereka pergi menemui bayi yang baru lahir itu sambil membawa kawanan domba. Tidak mungkin. Ya. Tuhan tahu itu. Karena itu dia kirim para malaikat. Untuk apa? Beritahu mereka supaya tidak takut. Jangan takut. Jangan takut untuk pergi mencari dan bertemu dengan juru selamat, dengan Mesias yang baru lahir. Walaupun konsekuensinya yang akan mereka terima adalah seperti tadi. Kalau ada domba atau kawanan kambing yang mati diterkam binatang buas, maka taruhannya adalah nyawa mereka juga. Ada risiko besar. Ya, ada konsekuensi yang siap mereka terima. Ini bisa saja membuat para gembala ini tidak berani. Bisa saja mereka mau maju, tom pergi ketemu mau mencari Tuhan. Mau cari Tuhan dulu, karena ini lama orang nanti-nantikan. Tetapi di sisi lain, pasti mereka juga berpikir, bagaimana ya ini kawanan domba milik Tuhan saya ini. Bagaimana ya, apakah nanti kira-kira terada binatang buas yang datang terkam. Ya, terada orang yang datang pancuri. Ini kalau hilang, kok nanti orang balik. Selesai tom berjumpa dengan juru selamat, selesai orang mencari juru selamat, bertemu dengan dia yang baru lahir itu, lalu tom pulang kamar sini, kong semua kawanan domba ini sudah diterkam oleh binatang buas, sudah dicuri oleh orang. Kira-kira orang penasib bagaimana? Bisa saja ada pikiran seperti itu. Ketika mereka mau mencari Tuhan, ketika mereka mau berjumpa dengan Tuhan, ketika mereka mau melayani Tuhan, saudara, ada pikiran yang seperti itu. Ada akibat konsekuensi yang bisa saja diterima.
Saudara, lalu apakah karena itu para gembala-gembala ini mundur? Para gembala-gembala ini tidak berani maju. Wah, ternyata kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, Lukas 2 ini bercerita tentang para gembala-gembala itu berbondong-bondong datang untuk pergi bertemu dengan juru selamat yang baru lahir. Berarti mereka tidak peduli, mereka tidak takut dengan konsekuensi, dengan akibat yang diterima karena mencari Tuhan. Saudaraku, ini bagus sekali. Ternyata setelah tema kita di bulan ini dan Tuhan kasih ini hal yang sangat penting. Jangan takut mencari Tuhan. Saudaraku, sekalipun ada resiko, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada ancaman yang akan didapat oleh kita. Ini dicontohkan oleh para gembala ini. Karena itu malaikat datang dan berkata, jangan takut. Jadi kata jangan takut di sini berbeda dengan jangan takut kepada Zakaria, berbeda dengan jangan takut kepada Maria dan Yusuf. Tetapi secara khusus malaikat mau bilang kepada mereka, jangan takut mau cari Tuhan, jangan takut mau menyembah Tuhan, jangan takut mau pergi melayani Tuhan yang baru lahir itu, sekalipun nanti ada risiko yang akan kamu alami. Saudara, pada akhirnya para gembala ini kan pergi. Mereka berjumpa dengan juru selamat. Mereka tidak punya apa-apa. Tidak ada persembahan yang mereka bawa seperti orang Majus. Mereka tidak bawa, mereka hanya bawa hati mereka. Mereka hanya bawa tubuh mereka untuk datang menyembah bayi yang baru lahir. Saudara, ini penting sekali. Menurut saya, Roh Kudus ingatkan bagi kita jemaat GBI Blessing. Ketika kita akan memasuki tahun 2024, mungkin ini waktunya kita mengevaluasi panggilan kita ketika kita ada sebagai jemaat, ketika kita ada sebagai pelayan di tempat ini. Tuhan berkata melalui malaikatnya, jangan takut. Ya. Dan itu juga saya percaya dia sampaikan buat kita, orang-orang percaya. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Jadi memang ada waktunya ketika ada kesempatan untuk kita datang mencari Tuhan, ketika ia masih berkenan untuk ditemui. Jangan sampai terlambat. Mari kita lihat apa yang dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi prinsipnya adalah ketika kita mencari Tuhan, mencari dahulu Tuhan, mencari kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Para gembala ini sebenarnya mereka tidak punya apa-apa. Sebenarnya mereka takut kehilangan pekerjaan. Sebenarnya mereka takut untuk melakukan bagaimana nasib mereka ke depan kalau mereka misalnya di PHK. Masih syukurlah kalau diberhentikan. Tetapi kalau sampai mereka tingkatannya adalah mereka bisa sampai harus, karena ada yang mati maka mereka juga harus mati. Yaitu resiko yang harus diterima. Tetapi firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi mencari Tuhan itu adalah sesuatu yang harus menjadi bagian penting dari kehidupan orang percaya. Kehidupan kita, saudara. Bagaimana setiap hari kita mau mencari Tuhan. Bagaimana setiap waktu kita mau mencari Tuhan.
Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi semua tanpa kecuali, yang kaya, yang miskin, yang bekerja, yang tidak bekerja, pria, wanita, tua, muda. Firman Tuhan berkata, Yesus datang, dia lahir ke dunia ini dengan satu prinsip, bahwa dia akan memberkati kita ketika kita mau mencarinya. Saudara, mari kita lihat satu ayat yang bagus sekali, orang yang mencari Tuhan, di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-6. Ini bagus sekali. Bagaimana orang yang mencari Tuhan itu, apa yang Tuhan siapkan. Ibrani 11 ayat 6, ada yang bisa bantu bacakan untuk kita? Silakan dengan suara lantang. Ya. Amin. Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, para gembala ini, mereka sebenarnya ada risiko besar, ada konsekuensi besar yang bisa saja mereka terima. Tetapi mereka sungguh-sungguh mencari Dia. Mereka sungguh-sungguh mau datang berjumpa dengan Dia. Orang yang sungguh-sungguh mencari Dia saja, itu Tuhan berikan upahnya. Apalagi orang yang melayani Dia. Amin, saudara. Dia akan berikan upahnya. Ini hal yang luar biasa, saudara. Saya percaya di akhir tahun ini sebuah kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi diri kita masing-masing. Untuk mengevaluasi panggilan kita masing-masing. Untuk mengevaluasi pelayanan kita masing-masing. Seberapa seriuskah kita untuk mencari Tuhan? Seberapa seriuskah kita untuk melayani Tuhan? Seberapa seriuskah kita untuk datang selalu kepada Tuhan? Saudara, tadi malam kami Natal LPMI, saya bertemu dengan teman alumni, ya. Kami sempat bercerita, dan dia cerita begini ke saya, ternyata kita punya teman yang dulu di Makassar itu sama-sama melayani di LPMI. Dia di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Dia orang paling setia melayani, walaupun kedokteran itu tingkat kesibukannya sangat tinggi sekali. Karena mereka praktek segala macam di universitas negeri lagi. Itu namanya Delis Dehe. Ya. Nah, teman saya kaget juga, kami bincang-bincang dan teman itu bilang, sekarang itu dia sudah menjadi bupati di Morowali Utara. Ya. Dia adalah seorang yang sangat setia sekali melayani. Bersama dengan pimpinan perwakilan di Makassar, almarhum Pak Orias Beli itu. Walaupun sebenarnya kami ini kan hukum, ya. Jadi hukum itu kan kuliahnya biar ini pun tidak terlalu masalah. Tetapi orang yang seperti di itu Fakultas Kedokteran itu kan tingkat kesibukannya sangat tinggi. Ya. Tetapi kenapa? Ya. Tuhan memberikan upah orang-orang yang setia, orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itu Dia akan berikan upah. Dan saya tidak sangka sekali kalau sekarang ini dia sudah menjadi bupati di Morowali Utara sana di Sulawesi Tengah. Pernah juga menjadi anggota DPD RI, ya, 2014, 2019 dan kemarin 2021 sampai 2024. Itu hanya dia terpilih dengan hanya perbedaan 1% hanya beda suara mungkin 500-an saja dengan yang kedua orang dari sebelah. Tuhan angkat, Tuhan kasih upah karena memang ini orang kesetiaannya, ini orang kesungguhannya untuk mencari Tuhan. Karena Ibrani 11 ayat 6 tadi bilang, Tuhan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Saudaraku, mari di akhir tahun ini, tema kita ini jangan takut. Ya, sehingga Roh Kudus mau mendorong kita bersama untuk mau katakan begini, jangan takut mencari Tuhan. Sekalipun ada konsekuensi, sekalipun ada resiko yang akan kita alami. Nah, kita bisa mengukur seberapa sungguhkah kita mau mencari Tuhan. Seberapa dalamkah kita mau mengasihi Tuhan. Sekalipun itu mungkin ada risiko-risiko yang akan kita terima. Kita bersyukur kalau di tempat seperti ini, di daerah seperti Halmahera Utara, kita masih cukup bebas. Kita masih bisa melakukan aktivitas pelayanan. Kita masih bisa datang bergereja dengan jarak yang dekat. Tetapi di tempat-tempat lain ada orang yang mau mencari Tuhan saja begitu sulit. Begitu setengah mati mereka mau berjumpa dengan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Adakah di sepanjang tahun 2023 ini ada banyak hal yang malah kita harus korbankan waktu untuk mencari Tuhan? Kita harus korbankan waktu untuk melayani Tuhan. Dia pasti memberikan upahnya. Saya mau menutup firman Tuhan ini dengan satu kesaksian yang luar biasa. Di sekitar tahun 2006 yang lalu, saya punya teman namanya Ko Hendrik di Makassar. Dia punya toko alat-alat listrik yang menjual genset. Seingat saya waktu itu ada begitu pemadaman bergiliran terjadi di Sulawesi Selatan, di Makassar, di berbagai tempat. Dia adalah seorang anggota gereja Petra. Rekan saya ini, dia bersaksi begini. Saya suatu kali ditelepon oleh seorang haji dari Parepare, di mana waktu itu perjalanan masih sekitar 3-4 jam ke kota Makassar. Ditelepon sore hari, Ko Hendrik, saya mau ke situ, di Jalan Irian tokonya, saya mau ke situ. Saya mau beli genset 2 yang 5 kilo, ada? Dia bilang, iya ada. Cuman kebetulan hari itu adalah hari Jumat. Hari di mana gerejanya mengadakan doa malam, sama seperti kita di sini. Jumat, doa malam. Lalu dia, oke, kalau itu jangan kemana-mana ya, pokoknya karena 3 jam, waktu itu sudah sekitar jam 3, berarti kalau dia cepat bisa tiba jam 6 atau jam 7. Sementara rekan saya ini, itu di malam itu, di gereja mereka, suami istri, ada diberikan tugas untuk apa? Untuk jemput tamu jemaat yang datang untuk doa malam. Saudara, kalau mau dipikir, cuman jemput, bisa telepon teman untuk ganti, bukan khotbah, bukan WL, bukan main musik. Hanya di depan gedung gereja lalu shalom, shalom. Tetapi haji ini sudah menelpon dia dan mengatakan, Ko Hendrik, nanti tunggu saya ya. Kira-kira ini sebuah pilihan. Berisiko memang. Mau pergi mencari Tuhan, melayani Tuhan, memang berisiko, ada konsekuensi yang akan diterima. Dia berdiskusi dengan istrinya. Bagaimana ini? Kita mau tunggu, berarti kita punya tugas terima tamu di depan doa malam sebentar, kita abaikan. Lalu mereka ambil keputusan, tidak usah. Kita telepon balik dan batalkan itu saja. Ketika dia menelpon haji itu bilang, ya sudah kalau memang tak mau tunggu, ya kami ada ibadah jadi. Ya sudah tak apa-apa kalau nanti saya di tempat lain. Dia punya pelanggan tetap sebenarnya. Ya sudah selesai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya pegang apa yang dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 6 tadi. Tuhan memberikan upah bagi orang yang benar-benar mau mencari Dia. Saudara, hari Seninnya dia dihubungi oleh salah seorang staf sekretaris daerah dari Tanah Toraja.
yang menelpon dia dan mengatakan, "Ko Henrik, di situ ada jual genset yang 5 kilo?" "Iya, ada." "Ada berapa stoknya?" Dia bilang, "Hanya beberapa buah." "Kami dari pemerintah Tanah Toraja butuh 26 karena setiap kecamatan kami mau supply untuk setiap kecamatan 5 kilo." Dibilang, "Tapi saya tidak punya modal untuk membeli." "Sudah, nanti kami akan inikan biaya, bayarkan setengah dulu, pesan lalu." Lalu kemudian dia lakukan itu, ditransfer uangnya, dia pesan, barangnya datang. Akhirnya dia mendapatkan berapa? 26 genset ukuran yang sama 5 kilo. Kalau hari itu, ketika dia tidak lebih mendahulukan apa yang menjadi kepentingannya, apa yang menjadi keinginannya, mungkin berkat yang Tuhan berikan 26 itu tidak akan jatuh ke dia. Tetapi apa dia tinggalkan, saudaraku? Dia tinggalkan itu dan dia konsisten untuk mencari Tuhan, untuk melayani Tuhan. Karena itu adalah sesuatu yang sudah Tuhan percayakan kepadanya. Nah, ini waktu yang bagus. Ini kesempatan yang baik sekali, saudara. Para gembala-gembala ini, malaikat sudah ingatkan, jangan takut. Cari Tuhan, sekalipun ada risiko. Cari Tuhan, sekalipun engkau akan mengalami tekanan. Sekalipun engkau akan mengalami ini dan itu dari berbagai pihak. Tetapi cari Dia, maka ada upah yang Tuhan sediakan buat kamu. Mari kita mengevaluasi diri kita, pelayanan kita, kehidupan kita dalam mencari Tuhan di sepanjang tahun ini. Mungkin ini waktunya, mungkin ini saatnya. Ketika tema kita jangan takut, saya mau persempit lagi. Jangan takut mencari Tuhan, jangan takut melayani Tuhan, jangan takut berjumpa dengan Tuhan. Sekalipun ada konsekuensi, ada resiko yang akan kita alami. Mungkin pekerjaan kita, mungkin kesenangan kita, mungkin hobi kita akan terganggu, akan tertinggal dan lain sebagainya. Tetapi tetap firman Tuhan bilang, jangan takut. Karena ada upah yang Dia siapkan buat kita. Ini yang saya mau bagikan buat kita. Saya berharap pesan Tuhan ini secara khusus buat kita bersama akan memotivasi kita untuk masuk tahun 2024. Kita memandang Tuhan, mencari Dia dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Karena berkat Tuhan itu Dia siapkan, Dia sediakan bagi kita. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan.